Halo teman-teman, aku ucapkan selamat datang di channel Aisas Template, terutama buat kamu yang baru nemu channel ini, karena channel ini masih baru banget, dan aku berharap kamu bisa dapat hal baru yang bermanfaat buat hidup kamu dari video-video yang aku upload di dalam channel ini, karena kedepannya aku akan ngebahas tentang produk digital template Google Sheet, rumus Excel, dan seputar keuangan. Kali ini aku akan membuat laporan keuangan pribadi atau keluarga secara lengkap, tapi simple, mulai dari pengeluaran, cicilan tabungan, dan mengelola aset dengan menggunakan Premium Money Management 1.0. Kamu harus membaca terlebih dahulu panduan penggunaan yang tersedia di sini. Kamu bisa memulai dengan menyesuaikan kategori yang akan kamu gunakan di dalam template ini melalui sheet setup. Mulai dari pendapatan, cicilan, akun keuangan yang akan digunakan, lalu ada tabungan, lalu pengeluaran untuk kebutuhan, dan pengeluaran untuk keinginan. Sheet selanjutnya adalah sheet summary. Ini digunakan untuk menampilkan ringkasan laporan keuangan kamu, baik dalam bulan atau 1 tahun. Di dalam sheet ini, kamu tidak perlu merubah data, kamu hanya perlu mengganti bulan yang ingin kamu tampilkan laporan keuangannya. Lalu jika kamu ingin menampilkan laporan keuangan kamu dalam 1 tahun, kamu bisa menghapus nama bulannya di pojok sebelah kiri atas. Maka data yang akan ditampilkan adalah laporan dalam 1 tahun. Di sini aku akan mencontohkan laporan keuangan di bulan Januari. Kita berpindah dulu ke sheet selanjutnya. Ini adalah sheet budgeting. Sheet budgeting digunakan untuk merencanakan pendapatan dan pengeluaran. Contohnya, di bulan Januari, aku akan menerima gaji sebesar Rp5.700.000 dan aku mengalokasikan untuk tabungan sebesar Rp1.000.000 dan aku mengalokasikan untuk cicilan sebesar Rp500.000 untuk pengeluaran kebutuhan sebesar Rp2.706.000 dan untuk pengeluaran keinginan sebesar Rp1.459.000. Di bagian atas bulan ini adalah nominal yang belum kamu alokasikan. Jadi di sini ada sisa sekitar Rp35.000 yang belum aku alokasikan untuk pengeluaranku. Rencana yang sudah kamu tulis di sini otomatis akan muncul di laporan keuangan di bagian rencana. Seperti ini. Contohnya, untuk sewa kos, aku berencana di bulan Januari membayar sebesar Rp700.000, maka ini sudah sesuai dengan bagian budgeting untuk sewa kos sebesar Rp700.000. Sama halnya dengan yang lainnya. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet spending. Ini digunakan untuk mencatat transaksi harian kamu, baik pengeluaran kebutuhan atau pengeluaran keinginan. Di bagian atas sheet spending menampilkan jumlah pengeluaran di setiap akun keuangan yang akan kamu gunakan. Contohnya di sini akun keuangan kedua, aku menggunakannya sebesar Rp265.000. Kamu juga bisa mengganti ke akun keuangan lainnya, contohnya ini, akun keuangan ke-1. Aku menggunakan akun keuangan yang pertama untuk pengeluaranku sebesar Rp1.485.000. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah tanggal yang sebenarnya atau real time. Karena aku merecordnya di tanggal 7 Juli, maka ini adalah 7 Juli. Lalu untuk totalnya ini 0 karena transaksiku adalah bulan Januari. Ini aku mencontohkannya di bulan Januari. Jadi total ini adalah total transaksi pengeluaran di bulan yang sebenarnya ya. Jadi semisal kalau di sini tanggal 7 Juli, maka total ini akan bertambah atau muncul angkanya jika ada transaksi di bulan Juli saja. Jadi menjumlahkan transaksi pengeluaran di bulan Juli. Begitu juga kalau di sini tanggal 8 Agustus, maka di sini akan muncul total pengeluaran di bulan Agustus, selama bulan Agustus. Dan semua pengeluaran ini, yang aktualnya ini ya, itu juga akan muncul di laporan keuangan secara otomatis di bagian aktual. Contohnya di sini yang masih kosong adalah berlangganan aplikasi. Aku akan mencontohkan cara mengisi sheet spending untuk aktualnya ya, untuk laporan keuangan yang aktual. Untuk bagian tanggal, kolom tanggal ini kamu bisa double klik, lalu akan muncul kalender kecil seperti ini. Kamu bisa memilih tanggalnya. Di sini aku akan mencontohkan di tanggal 11 Januari, aku berlangganan aplikasi. Lalu pilih pengeluarannya untuk keinginan, lalu pilih kategorinya yaitu belanja aplikasi atau subs aplikasi, lalu pilih akun keuangan yang digunakan untuk transaksi tersebut. Dan kamu bisa mengisi nominalnya, contohnya Rp100.000. Angka Rp100.000 ini akan otomatis muncul pada laporan keuanganmu di bagian aktual. Dan jika kamu menggantinya ke bulan Februari, maka datanya akan hilang. Karena contohnya ini ada di bulan Januari saja. Karena aku mencontohkannya di bulan Januari, maka datanya tidak muncul yang Februari. Dan ini adalah progress bar
menampilkan progres apakah aktual itu sudah sesuai atau sudah mencapai dari rencana. Contohnya ini, berlangganan aplikasi, aku berencana mengeluarkan di bulan Januari sebesar Rp100.000 dan aku mentransaksikannya untuk berlangganan aplikasi sebesar Rp100.000. Maka barnya akan full 100%. Dan di sini, di bagian atas ini, ada beberapa total, mulai dari total pendapatan, total dana yang belum digunakan, total tabungan, total cicilan, total aset, dan di sini adalah total setiap akun, total pengeluaran setiap akun. Lalu ada total dari rencana pengeluaran, lalu ada total dari rencana tabungan, dan total dari rencana cicilan. Dan ini adalah total aktualnya. Untuk kategori expense atau kategori pengeluaran ini juga otomatis akan muncul saat kamu menyesuaikan di sheet setup ini tadi. Sheet selanjutnya adalah sheet tabungan dan cicilan. Ini digunakan untuk mencatat target tabungan dan men-tracking cicilan. Tabel pertama ini adalah tabel untuk mencatat target tabungan. Kamu hanya mengisi di bagian kolom yang berwarna putih saja. Contohnya ini, untuk tabungan yang pertama, kamu bisa menyesuaikan targetnya berapa. Contohnya di sini aku mentargetkan sebesar Rp3.500.000. Lalu untuk kolom start, ini digunakan misal, sebelum kamu menggunakan template ini, kamu sudah mulai menabung, maka nominal sebelum penggunaan template ini kamu bisa masukkan ke bagian start. Lalu untuk deadline, ini adalah deadline dari target tabungan kamu. Kemudian untuk tabel kedua, ini adalah tabel cicilan. Sama halnya dengan tabel tabungan, di sini adalah total cicilan. Lalu start ini untuk misal sebelum menggunakan template ini, kamu sudah mencicilnya gitu ya. Sudah mulai mencicil, maka jumlah nominal keseluruhan cicilan yang sudah kamu bayarkan sebelum menggunakan template ini, kamu bisa mengisi di bagian start ini. Lalu ini adalah deadline untuk cicilannya. Di sini ada total dari yang sudah dibayar dan belum dibayar. Cara untuk mengisi jumlah yang sudah ditabung dan belum atau kekurangan untuk mencapai target tabungan dan cicilan yang sudah dibayarkan dan cicilan yang belum dibayarkan bisa melalui tabel breakdown. Di sini kamu bisa mengisi tanggalnya, lalu pilih kategorinya untuk tabungan atau cicilan. Lalu isikan di bagian amount, dan untuk withdrawal ini digunakan untuk kategori tabungan ya. Jadi ini digunakan misal contohnya kamu membutuhkan dana lebih dan kamu harus mengambil dari tabungan, maka dana yang diambil itu dari tabungannya ini kamu bisa mengisi di bagian withdrawal ini. Contohnya di tanggal 6 Januari, kamu bisa lakukan double klik ya untuk memilih tanggalnya. 6 Januari, kategorinya adalah tabungan yang pertama. Lalu withdrawalnya sebesar 100.000. Aku ingin mengambil dari target tabungan itu 100.000 untuk aku gunakan. Maka total tabunganku berkurang menjadi 1.600.000 yang sebelumnya 1.700.000 ya. Ini kan tadi 1.700.000 jadi 1.600.000. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet aset. Sheet ini digunakan untuk memantau aset kamu. Aku menyediakan 4 tabel. Untuk saham Indonesia, saham US, aset emas, dan aset non-saham. Contohnya di sini, saham Indonesia, kamu harus mengisi yang di bagian putih aja ya. Mengisinya di bagian putih aja. Stock list ini adalah kode emitennya, dan shares ini adalah lembar sahamnya. Lalu value ini untuk nominal saham yang kamu miliki. Contohnya, aku akan input ulang ya. Misal aku punya saham BMRI, maka harganya akan otomatis update sendiri. Ini real time ya, berdasarkan pasar yang sebenarnya dengan delay-nya itu sekitar 10 menit saja. Lalu lembar saham yang aku miliki sebesar 1000 lembar. Maka nominal saham yang aku miliki sebesar 4.720. Dan ini adalah total saham Indonesiaku sebesar Rp17.150.000. Sama halnya dengan saham Indonesia. Untuk mengisi saham US, kamu harus mengisi kode emitennya, lalu isikan jumlah lembar saham yang kamu miliki. Untuk tabel aset emas, ini digunakan untuk aset emas batangan ya, bukan perhiasan. Kamu harus mengisi berat emas yang kamu miliki, misalnya 5 gram, lalu pilih tempat untuk acuan buy back-nya, misal di sini Antam. Lalu untuk invest ini ya, ini adalah nominal yang kamu keluarkan atau modal saat membeli emas sebesar 5 gram ini. Contohnya, aku akan mengisi sebesar 5 juta ya, saat membeli emas 5 gram. Nah,
buybacknya Antam itu sebesar 1.760.000. Maka jika aku jual sekarang, aku akan mendapatkan untung sebesar 3.800.000 rupiah, naik 76% gitu. Dan ini adalah total aset emasku sebesar 4.320.000 rupiah. Lalu di bagian bawah ini adalah aset non saham, misal ada tanah gitu, tanah. Lalu saat membeli harga tanah itu 100 juta. Kemudian saat ini kamu mengecek ya, contohnya ini belinya di tahun 2020 dan di tahun 2025 kamu mengecek harga tanah itu menjadi 150 juta. Maka kamu memiliki keuntungan sebesar 50 juta atau di sini juga total asetmu menjadi 150 juta, seperti itu. Untuk tabel yang aset non saham ini masih manual, jadi kamu harus mengisi setiap kolomnya ya, mulai dari deskripsi, modal yang kamu keluarkan dan nilai yang sebenarnya sekarang. Si terakhir adalah Smart Calendar. Ini digunakan untuk mencatat agenda kamu ya atau kegiatan kamu. Di sini kamu bisa menyesuaikan pengaturan di sebelah kiri ini ya. Mulai dari tahun, bulan, dan hari untuk awal dari kalender. Misal kamu ingin memulainya di hari Minggu, maka kamu bisa milih Sunday atau Senin juga bisa. Di sini aku ingin memulai tampilan kalendernya dimulai dari hari Minggu, maka aku memilih hari Minggu. Lalu bulan yang ingin aku tampilkan bulan Mei. Kamu bisa menggantinya ke bulan lain, contohnya Januari. Dan untuk mengisi agendanya, misal di tanggal 10, aku akan melakukan perjalanan ke Bali gitu ya. Kamu bisa double klik di bagian tanggal ini ya. Di bagian tanggal ini, kamu double klik 10 Januari, lalu isikan kegiatannya. Maka nama kegiatan itu atau agenda kamu akan otomatis muncul di bagian tanggal 10. Misal di tanggal 10 lagi kamu ada agenda meeting gitu ya. Meeting. Dia akan muncul di bagian bawahnya. Jadi di tanggal 10 itu ada agenda pergi ke Bali lalu meeting. Jika kamu berminat ingin menggunakan template ini supaya keuanganmu jadi lebih teratur, maka kamu bisa mendownload melalui link yang ada di deskripsi. Jika kamu menyukai video ini, kamu bisa menekan like dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info seputar produk digital template Google Sheet, rumus Excel, dan seputar keuangan. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di videoku selanjutnya.